Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Suciati, NIM C10511911015. Di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Survei Tanah dan Evaluasi Lahan. Langsung saja untuk jawaban soal nomor 1, yaitu iklim Ferguson merupakan tipe iklim yang ditentukan berdasarkan siklus data pada curah hujan di suatu wilayah. Klasifikasi iklim ini memiliki 4 tipe, yaitu iklim basah, iklim agak basah, iklim sedang, dan iklim agak kering. Kemudian, klasifikasi iklim ini memiliki beberapa tipe berdasarkan jumlah curah hujan, yakni bulan basah, jumlah curah hujannya lebih dahsyat dari 100 mm per bulan. Bulan lembab, yakni jumlah curah hujannya mencapai 60 sampai 100 mm per bulan. Dan bulan kering, jumlah curah hujan kurang lebih sekitar 60 mm per bulan. Klasifikasi iklim ini disebut juga Q model dengan didasarkan pada rasio Q dengan rumus seperti di bawah ini. Pada data rata curah hujan yang terdapat di soal nomor 1 memiliki jumlah bulan kering yaitu sebanyak 5 bulan dan jumlah bulan basah sebanyak 110 bulan. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering per Q sama dengan jumlah rata-rata bulan basah, sehingga Q sama dengan 5 per 110, yang hasilnya adalah 0,045. Jadi nilai Q sama dengan 0,45, sehingga tipe iklimnya adalah tipe A, yakni sangat basah. Untuk mengetahui tipe iklimnya terdapat pada tabel di samping ini. Kita lanjutkan dengan jawaban soal nomor 2, yaitu satuan peta tanah merupakan bagian dari peta, di mana pada suatu peta tanah terdapat legenda yang secara singkat menjelaskan satuan tanah dan faktor-faktor lingkungannya di masing-masing satuan peta tanah tersebut. Dari jumlah SPT di lokasi penelitian ini, yaitu terdapat 3 SPT, yakni SPT 1, SPT 4, dan SPT 6. Satuan peta tanah dapat dibedakan berdasarkan sifat morfologi tanahnya, seperti lereng tekstur lapisan tanah, bentuk wilayah, landform, bahan induk bentuk wilayah, fisiografi, dan jenis tanah. Pada SPT 1 memiliki jenis tanah subgrup, yaitu tipik Pada SPT 1 memiliki jenis tanah yaitu subgrup, yaitu tipik sulfi sapris. Dan pada SPT 4 memiliki jenis tanah atau subgrup sulfik hydraquien. Dan yang terakhir, SPT 6 memiliki jenis tanah atau subgrup tipik udit segmen. Dilanjutkan dengan jawaban soal nomor 3, yakni di sini saya hanya menggabungkan dan menyesuaikan data-data yang terdapat pada kriteria penilaian sifat-sifat kimia tanah menjadi suatu rangkuman dalam bentuk tabel dengan menggunakan kriteria penilaian sifat-sifat kimia tanah menurut PPT tahun 1983. Sebagai salah satu contohnya, yakni pada sifat kimia tanah pH memiliki kedalaman 0 sampai 30. Di sini SPT satunya bernilai 4,36 dan kriteria PPT 1983 yakni sangat masam. Dilanjutkan dengan SPT 4 bernilai 4,45. Kriteria menurut PPT 1983 yakni sangat masam. Kemudian dilanjutkan dengan SPT 6 bernilai 5,21 dan kriteria menurut PPT 1983 yakni masam. Kemudian saya lanjutkan dengan jawaban nomor 4, yakni menurut saya metode evaluasi yang sesuai untuk data yang disajikan tersebut adalah metode tidak langsung, karena data kimia tersebut sudah ada diperoleh dari hasil penelitian, pengamatan, dan pengukuran baik di lapangan maupun analisis di laboratorium. Kemudian data tersebut digunakan untuk menentukan kelas kesesuaian lahan. Selain itu, pada metode evaluasi secara tidak langsung,
Yang dilakukan yaitu hanya meneliti, mengamati, dan mengukur. Evaluasi tidak langsung akan mendata dan menilai sifat dan kualitas lahan, dimulai dari faktor-faktor lingkungan alaminya, karakteristik lahan seperti fisik, kimia, dan biologi, serta kualitas lahan yang ditentukan oleh kesesuaian lahan, kemampuan lahan, dan nilai lahannya. Kemudian dilanjutkan dengan jawaban soal pada nomor 5. Berdasarkan data kesesuaian lahan aktual untuk tanaman jagung yaitu S3F, yang berarti sesuai marginal, di mana lahan memiliki faktor pembatas besar yang akan mengurangi produksi dan keuntungan yaitu pada retensi hara, yakni pH tanah dan kejenuhan basah untuk SPT1 dan SPT4, serta pada SPT6 memiliki faktor pembatas retensi hara tetapi hanya kejenuhan basah. Kemudian, berdasarkan data kesesuaian lahan aktual untuk tanaman durian adalah S3NR dan S3OANR, yaitu sesuai marginal, di mana lahan memiliki faktor pembatas besar yang akan mengurangi produksi dan keuntungan, yaitu pada retensi hara untuk SPT1, sedangkan untuk SPT4 memiliki faktor pembatas yaitu ketersediaan oksigen atau drainase dan retensi hara, serta SPT6 memiliki faktor pembatas ketersediaan oksigen dan retensi hara. Dan yang terakhir, berdasarkan data kesesuaian lahan aktual untuk tanaman padi yaitu S3F, yakni sesuai marginal, di mana lahan tersebut memiliki faktor pembatas besar yang akan mengurangi produksi dan keuntungan, yaitu pada retensi hara untuk SPT1 dan SPT4, sedangkan untuk SPT6 memiliki faktor pembatas yaitu hanya retensi hara. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 6, yakni dengan menentukan kesesuaian lahan potensial dan menginput apa saja yang diperlukan dalam menaikkan kelas kesesuaian lahan tersebut. Yang pertama, pada lahan jagung. Berdasarkan hasil data tersebut, kesesuaian lahan aktual pada SPT1 dapat menjadi potensial dengan menambahkan bahan organik tanah, pengapuran, pupuk anorganik, dan pembuatan saluran drainase untuk meningkatkan tingkat kesesuaian lahannya menjadi S2F, di mana kesesuaian lahannya berubah menjadi cukup sesuai dengan faktor pembatas yang masih tetap sama. Kemudian pada tanaman durian, yakni berdasarkan hasil data tersebut, kesesuaian lahan aktual SPT4 dapat menjadi potensial dengan menambahkan bahan organik tanah, pengapuran, dan pembuatan saluran drainase untuk menaikkan tingkat kesesuaian lahannya menjadi S2OANR, di mana kesesuaian lahan tersebut berubah menjadi cukup sesuai dengan faktor pembatas yang masih tetap sama. Dan yang terakhir, pada tanaman padi sawah, berdasarkan hasil data tersebut, kesesuaian lahan aktual SPT6 dapat menjadi potensial, yakni dengan menambahkan bahan organik tanah, pengapuran, dan pembuatan saluran drainase untuk menaikkan tingkat kesesuaian lahannya menjadi S2F, di mana kesesuaian lahan tersebut berubah menjadi cukup sesuai dengan faktor pembatas yang masih tetap sama. Selanjutnya, pada jawaban nomor 7, yakni sistem klasifikasi kapabilitas kesuburan tanah terdiri atas 3 komponen, yaitu tipe, subtipe, dan modifier atau pengubahan keadaan yang berhubungan dengan keadaan karakteristik fisik tanah, reaksi tanah, dan mineralogi tanah. Selain itu, terdapat 3 kategori kemampuan lahan, yaitu kelas, subkelas, dan unit. Pada data yang akan digunakan untuk klasifikasi kemampuan lahan tersebut yaitu lereng permukaan, tingkat erosi, kedalaman tanah, tekstur lapisan atas dan lapisan bawah tanah, drainase, dan ancaman banjir. Kemudian dilanjutkan pada soal terakhir yaitu soal nomor 8 dengan menentukan kelas kemampuan lahan pada masing-masing SPT yang berdasarkan data-data yang telah kita tentukan pada soal nomor 7 tadi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tabel kelas kemampuan lahan. Langsung saja, yang pertama SPT1 atau tipik sulfisapris. Berdasarkan datanya, SPT ini termasuk ke dalam kelas kemampuan lahan 2
karena lahan tersebut hanya mempunyai beberapa hambatan, sehingga perlu adanya tindakan konservasi yang sedang. Tetapi tindakan yang diterapkan masih tergolong mudah. Pada SPT 1 ini memiliki sifat dan kualitas topografi yang datar, lereng kurang dari 3%, kedalaman tanah lebih dari 120 cm yang dalam, dan tidak pernah terjadi banjir. Sedangkan sifat dan kualitas yang menjadi pembatas yaitu drainase yang agak baik. Kemudian pada SPT 4 atau Sulfik Hydra-Quench, yakni berdasarkan datanya SPT ini termasuk ke dalam kelas kemampuan lahan 3, karena pada lahan ini mempunyai hambatan yang cukup berat melebihi hambatan dari kelas 2, yang membuat perlu adanya tindakan konservasi yang khusus. Sehingga pada SPT ini memiliki sifat dan kualitas pembatas, yakni drainase yang terhambat, tekstur lempung berdebu, dan kedalaman tanahnya 64 cm yang sedang. Sedangkan sifat dan kualitas yang baik terdapat pada kriteria tidak pernah terjadi banjir, topografi yang datar, dan lereng yang kurang dari 3%. Dilanjutkan dengan SPT 6 atau Tirpitz Uji Sanen. Berdasarkan datanya, SPT ini termasuk ke dalam kelas kemampuan lahan 2, karena pada lahan ini hanya mempunyai beberapa hambatan saja, sehingga perlu adanya tindakan konservasi yang sedang. Tetapi tindakan yang masih diterapkan masih tergolong mudah untuk diterapkan. Pada SPT ini memiliki sifat dan kualitas topografi yang datar, lerengnya kurang dari 3%, tidak pernah terjadi banjir, dan kedalaman tanah lebih dari 120 cm yang dalam. Sedangkan sifat tanah dan kualitas yang menjadi pembatas yakni tekstur pasir berlempung dan drainase yang agak cepat. Sekian penjelasan jawaban yang hanya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.